Bagaimana caranya supaya bisa bersama dengan Buya Yahya? Berarti kita mesti pergi ke Al-Bahjah. Bagaimana caranya supaya tidak keluar dari Jakarta tapi bisa bersama dengan Kiai Idrus Romli? Berarti kita nunggu jadwal beliau kapan ke Jakarta, datang ke majelis pengajian. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersama dengan A'agim? Berarti kita mesti pergi ke Bandung. Oh, saya Pak Ustadz tahu rumahnya di BSD. Itu cara. Tujuannya mau dekat. Setelah dekat mau belajar. Caranya, nah itu kalau kepada manusia. Kalau ke Allah itu bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 3 cara. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu. Yang pertama adalah percaya dulu. Nama perbuatannya iman. Kata kerjanya amanu. Orangnya mukmin. Nama sifatnya iman. Nama pekerjaannya amanu. Orangnya mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Ketika Allah memanggil orang kafir, yang dipanggil itu bukan kata kerjanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ketika manggil orang yang percaya, yang dipanggil itu kata kerjanya. Kenapa begitu? Karena kalau yang disebut itu kata kerjanya, mengandung makna berkesinambungan terus-menerus tidak berhenti. Continuity, kontinuitas. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, yang pertama syaratnya adalah aman. Makanya kata ulama akidah, awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama sekali dalam agama ini adalah mengenal Allah. Maka disusunlah secara sistematis dalam akidah Asy'ariyah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basor, kalam. Kalau ada orang nggak mau belajar ilmu ini, saya nggak mau ikut ngaji sifat 20. Saya mau langsung ke Quran dan Sunnah. Itu sama artinya waktu gurunya ngajarin dia, sholat itu rukunnya ada 13, yang ini wajib, yang ini sunat, yang ini sunat muakkad. Ini awalnya dari niat. Niatnya menurut mazhab Syafi'i di dalam takbir. Hanafi, Maliki, Hambali sebelum takbir. Pertama iftitah. Lalu dia ngomong, saya nggak mau belajar sama kamu, saya langsung kembali ke Quran dan Sunnah. Belajar melalui ulama itu lebih sistematis, lebih mudah. Itu tujuannya. Jadi saya kalau mau belajar sholat, ya belajar fikih. Kalau mau belajar iman, ya belajar akidah. Ikutin ulama yang udah nyusun, simple, mudah. Daripada kita kembali ke Quran dan Sunnah itu benar 1000%. Tapi itu dilakukan oleh para ulama. Karena kita nggak punya ilmunya. Apa tahu kita sebab nuzulnya? Apa kita tahu ini korelasi satu ayat dengan ayat yang lain? Apa kita tahu ayat ini ternyata ada nasakh mansuh, nasikh mansuhnya? Apa kita tahu bahwa hadis ini ada asbabul wurudnya? Apa kita tahu ijma' tentang ini? Kan nggak ngerti kita. Maka yang paling enak itu adalah ikut ulama. Alul ulama warasatul anbiya. Berapa lama Nabi menanamkan ya ayyuhallazina amanu itu? 13 tahun. Setelah ya ayyuhallazina amanu di kota Makkah Al-Mukarramah, ujung pas mau hijrah, barulah turun kewajiban sholat dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil
Aqsa, Isra Mi'raj. Salat. Zakat nggak ada di Makkah zakat. Zakat itu nanti di Madinah. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nanti di Madinah. Haji, haji malah belakangan. Diwajibkan tahun ke-6, dilaksanakan tahun ke-10 atau tahun ke-11. Setelah itu baru Nabi Muhammad SAW meninggal. Syahadat, yang paling utama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syarat yang pertama, kalau mau dekat dengan Allah, didekati Allah, dibersamai Allah, merasa bersama dengan Allah, syarat yang pertama adalah ya ayyuhallazina amanu. Setelah lewat proses amanu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri. Yang nomor 2, sabar. Sad, ba, ro, sabri. Sabri nama tanaman. Nama tanaman, kulitnya berduri-duri, isinya di dalam ada mengandung air. Kalau dia tumbuh di gurun pasir, apakah itu? Kaktus. Kaktus itu bahasa Arabnya sabar. Kenapa sabar itu disebut dengan kaktus? Dilihat tidak menarik, dicium hidung bengkak. Kalau haus, dipatahkan di gurun pasir, haus, nggak ada air, patahkan itu batang kaktus, diperas. Enak airnya, pahit. Itulah sabar. Jadi kalau ada orang mengatakan, sabar itu ringan, kasih dia batang kaktus. Di Mesir ada minyak rambut. Minyak itu bahasa Arabnya zait. Namanya zait sabar. Minyak rambut yang terbuat dari kaktus. Kenapa sabar? Karena pahit. Kenapa sabar? Karena berduri. Kenapa sabar? Karena nggak enak. Itulah asli kata sabar. Sabar itu selalu kaitannya dengan kalau ninggal, sabar. Kalau sakit, sabar. Kalau bangkrut, sabar. Kalau capek, sabar. Itu sabar yang level paling bawah. Sabar kelas ekonomi. Sabar yang di atas itu adalah ketika kita mampu melawan kantuk. Dingin, enak, di bawah selimut, ngantuk, berat, sampai hotel tadi malam jam 12. Lalu kemudian kita mau bangun, bangkit, itu disebut dengan sabar. Karena beratnya itu disebut dengan sabar. Nyari uang, lelah, berdarah-darah, berkeringat. Setelah uangnya dapat, dibelikan ke tanah, bangun masjid, lalu kemudian diwakafkan. Itu namanya bodoh. Tanah strategis, 1 meter 10 juta. Setelah masjid dibangun, diserahkan untuk wakaf lillahi ta'ala. Kata orang yang tidak amanu, bodoh. Kan bisa investasi. Tapi kata orang yang berilmu dan beramal beriman, namanya sabar. Itu namanya sabar. Anak muda, ganteng, terkenal, artis, disukai orang, lalu kemudian memanfaatkan popularitasnya untuk dakwah. Itu namanya, kata teman-temannya juga, bodoh. Lagi mampu buat dosa, buat aja sebanyak-banyaknya. Nanti udah tua baru taubat. Tapi itu disebut dengan sabar. Sabar yang paling tinggi. Sabar level VVIP. Anak muda, ganteng, punya uang, terkenal, kaya raya, digandrungi banyak perempuan muda, cakep-cakep, cantik-cantik. Mereka mengajak perbuatan maksiat dan dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang ini disebut dengan orang yang
sabar. Tapi teman-temannya bilang, kamu lugu. Kesempatan tidak datang 2 kali. Sekali muda, buatlah sesukanya. Ini disebut dengan sabar.